Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Hard Channel, portal CPNS dan P3K. Baik, kali ini kita akan belajar SKB, tes bidang sosial dan sejarah. Pembahasan soal lanjutan nomor 11 sampai dengan 12. Baik, sebelum kita membahas soal dari 11 hingga 12, terlebih dahulu teman-teman boleh menekan subscribe, kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru terkait CPNS dan P3K. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Maraknya aksi begal di jalanan menyasar anak sekolahan yang pulang sekolah meresahkan pihak sekolah dan orang tua murid. Mereka tak segan-segan melukai korban. Ditinjau dari jumlah orang yang terlibat, penyimpangan sosial tersebut termasuk A. Penyimpangan individu, B. Penyimpangan kelompok, C. Penyimpangan primer, D. Penyimpangan sekunder, dan E. Penyimpangan terorganisir. Jawabannya yang benar adalah B. Penyimpangan kelompok. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat, perilaku penyimpangan dibedakan menjadi 1. Penyimpangan individu dilakukan sendiri. 2. Penyimpangan kelompok dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok. Aksi begal biasanya dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melakukan pembegalan ketika bersama-sama dengan teman kelompoknya. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah penyimpangan kelompok. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Perhatikan beberapa tindakan sosial berikut ini. 1. Nora mengikuti kelompok geng motor. Setiap malam ia pergi keluar rumah bersama teman-temannya. 2. Yahya mengikuti les privat fisika di rumah salah seorang gurunya setiap hari Senin. 3. Marno menjadi kurir narkoba semenjak bergaul dengan para pecandu narkoba di daerahnya. 4. Maya membuka usaha semenjak ia bergabung dengan teman bisnisnya. Perilaku menyimpang yang disebabkan karena adanya subkebudayaan menyimpang ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Perilaku menyimpang karena subkebudayaan disebabkan karena ada subkultur yang menyimpang, sehingga bertentangan dengan kultur nominan. Perilaku menyimpang yang disebabkan karena adanya subkebudayaan menyimpang ditunjukkan oleh nomor 1. Nora mengikuti kelompok geng motor. Setiap malam ia pergi keluar rumah bersama teman-temannya. 3. Marno menjadi kurir narkoba semenjak bergaul dengan para pecandu narkoba di daerahnya. Jadi jawabannya sangat jelas, memang di sini perilaku menyimpang ditunjukkan pada nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 13. Perhatikan beberapa faktor berikut ini. 1. Seseorang yang berperilaku menyimpang karena mendapat julukan tertentu. 2. Ide berlebihan, superego tidak aktif, ego tidak bisa memberikan perimbangan. 3. Tidak ada norma yang berlaku di masyarakat. 4. Adanya penyakit mental dan gangguan kepribadian. Dari beberapa faktor tersebut yang merupakan faktor perilaku menyimpang berdasarkan pandangan psikologi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3,
D 2 dan 4, dan E 3 dan 4. Jawabannya yang benar adalah yang D 2 dan 4. Menurut pandangan psikologi, perilaku menyimpang seringkali dianggap sebagai suatu gejala penyakit mental dan adanya gangguan kepribadian seseorang. Perilaku menyimpang terjadi apabila id yang berlebihan muncul bersamaan dengan superego yang tidak aktif. Dan dalam waktu yang bersamaan, ego yang seharusnya dominan tidak bisa memberikan perimbangan. Jadi kedua hal ini ditunjukkan pada soal ini ditunjukkan yang benar pada nomor 4 dan nomor 2. Jadi ada pada jawaban D 2 dan 4. Jadi sangat jelas di sini bila kita perhatikan di soal maka jawabannya ada pada jawaban D. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Pengendalian sosial merupakan cara untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku masyarakat. Dampak yang timbul akibat tidak berfungsi lembaga pengendalian sosial di masyarakat adalah A. Tidak adanya hukum di masyarakat. B. Adanya reward dan punishment yang diterapkan. C. Tertanam rasa takut bagi masyarakat. D. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai yang berlaku. E. Krisis sosial dan disintegrasi sosial. Jawabannya nomor 14 yang benar adalah E. Krisis sosial dan disintegrasi sosial. Pengendalian sosial merupakan cara untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dampak yang timbul akibat tidak berfungsinya lembaga pengendalian sosial di masyarakat adalah krisis sosial dan disintegrasi sosial. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Pak Madi adalah seorang buruh serabutan yang terkadang memiliki pekerjaan dan terkadang menganggur. Karena tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Pak Madi memutuskan untuk mencuri beras di warung agar anak istri tidak kelaparan. Perilaku menyimpang tersebut merupakan bentuk penyimpangan A. Sistemik, B. Situasional, C. Kelompok, dan D. Sekunder. Jawabannya yang benar adalah yang B. Situasional. Pak Madi adalah seorang buruh serabutan yang terkadang memiliki pekerjaan dan terkadang menganggur. Karena tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Pak Madi memutuskan untuk mencuri beras di warung agar anak istrinya tidak kelaparan. Perilaku menyimpang tersebut merupakan bentuk penyimpangan situasional yang terjadi karena pengaruh kekuatan situasi di luar individu yang memaksa individu untuk melakukan perbuatan menyimpang. Jadi sangat jelas di sini situasional atau situasi keadaan Pak Madi dalam keadaan istrinya kelaparan, takut istrinya kelaparan dan anaknya, maka dia mencuri beras di warung. Jadi ini keadaan yang membuat Pak Madi mencuri. Jadi penyimpangan di sini disebut situasional. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif masa demokrasi terpimpin, Indonesia tidak bersifat netral dan lebih condong masuk ke dalam blok A. Blok Timur dengan tindakan keluar dari PBB. B. Blok Timur dengan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. C. Blok Timur dengan melakukan kerjasama dengan RRC dan Vietnam. D. Blok Barat dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. E. Blok Barat dengan membeli peralatan perang dari negara Barat. Jawabannya yang benar adalah C. Blok Timur dengan melakukan kerjasama dengan RRC dan Vietnam.
Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin lebih condong ke blok timur. Hal ini terlihat dari Indonesia yang banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara blok komunis seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 17. Realitas politik luar negeri yang terkait dengan tumbuhnya nasionalisme Indonesia antara lain adalah A. Revolusi Oktober di Rusia, B. Nasionalisme Filipina, C. Revolusi Prancis, D. Nasionalisme Mesir, dan E. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904. Jawabannya yang benar adalah E. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904. Realitas politik luar negeri yang terkait dengan tumbuhnya nasionalisme Indonesia antara lain adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Salah satu kebijakan pertama pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto secara dramatis mengubah kebijakan luar negerinya. Salah satunya adalah A. Mendaftarkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB, B. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, C. Memutuskan hubungan dengan negara Eropa Timur, D. Pengucilan politik terhadap anggota komunis, E. Mengirimkan TNI sebagai tentara perdamaian. Jawabannya yang benar adalah yang A. Mendaftar kembali Indonesia menjadi anggota PBB. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Soeharto masa Orde Baru adalah mendaftar Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 9 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Pada 28 September 1966 menjadi anggota PBB kembali. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari A. Kesombongan Belanda, B. Pola perdagangan VOC, C. Usaha Belanda menguasai Indonesia, D. Dehumanisasi masyarakat Jawa, E. Bekerja sama dengan Belanda. Jawabannya yang benar adalah yang D. Dehumanisasi masyarakat Jawa. Tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari dehumanisasi masyarakat Jawa. Jadi di sini memang soalnya adalah disebutkan pada abad ke-19. Jadi tanam paksa tersebut dinamakan sebagai dehumanisasi masyarakat, perwujudan dari dehumanisasi masyarakat Jawa. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 20. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan A. Penghapusan feodalisme, B. Cita-cita kebangsaan, C. Cita-cita kaum intelektual, D. Penghapusan kebodohan, E. Kemerdekaan. Jawabannya yang benar adalah yang B. Cita-cita kebangsaan. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan. Jadi Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi yang bertujuan memperjuangkan cita-cita kebangsaan. Jadi sangat jelas di sini jawabannya adalah yang B. Baik, kita sudah menjelaskan pembahasan dari nomor 11 hingga 20. Selanjutnya akan kita lanjut ke pembahasan soal nomor 21 sampai ke 30 pada video berikutnya.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video-video terbaru, silahkan subscribe dan jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk kita lebih bersemangat men-share video-video terbaru nantinya. Nah, jika video ini juga bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-subscribe agar kita lebih semangat untuk meng-share dan berbagi video-video yang bermanfaat terkait tes CPNS dan P3K. Baik, terima kasih. Kita akhiri, hanya cukup di sini saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.